Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kami, pemirsa keluarga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bersyukur dan bersalawat akan menjadikan kita hamba Allah yang beriman dan pengikut Nabi yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara pemirsa AW Sumut Studio yang kami muliakan, dalam waktu yang begitu singkat, beberapa hari ke depan kita akan masuk kepada bulan suci yang sangat kita nantikan sebagai tamu yang agung yang akan datang kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan di kajian duha yang mulia ini, kajian yang akan kita sampaikan adalah keutamaan dan amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan ini adalah bulan yang ke-9 dalam bulan Islam. Dan Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, beberapa kemuliaan atau keutamaan bulan suci Ramadan itu yang harus kita ingatkan dan harus kita jaga baik-baik adalah: pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini telah memberikan petunjuk dan menguatkan kepada kita bahwa salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan ini di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan itu, saudara-saudara kami, pemirsa AW Sumut Studio yang kami muliakan, adalah satu hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa subitatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, maka pintu surga akan dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini keutamaan yang kedua yang harus kita ingat dan harus kita gapai di saat bulan suci Ramadan itu. Pintu puasa, pintu surga dibuka Allah selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup Allah serapat-rapatnya, dan setan-setan dibelenggu. Maka pertanyaannya, saudara-saudara kami, siapa sebenarnya yang membelenggu setan ini? Yang membelenggu setan ini sesungguhnya diri kita sendiri, iman kita yang membelenggu setan. Jadi jangan pernah bayangkan bahwa yang membelenggu itu adalah Allah, yang membelenggu itu para malaikat, tapi tidak. Yang membelenggu itu adalah kita membelenggu setan yang ada dalam diri kita, kita membelenggu hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dengan apa? Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salah satu keutamaan bulan Ramadan itu adalah terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Pada bulan Ramadan, pemirsa dimanapun Anda berada, terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada malam inilah yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut petunjuk hadis-hadis Nabi,
terdapat 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, tapi yang ganjil-ganjil. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Itulah dia malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 1-3. Kemudian pada ayat yang lain, pada surah yang lain, surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pemirsa AW Sumut Studio yang kami muliakan, dua ayat ini menjelaskan kepada kita, dua surah ini menjelaskan kepada kita bahwa Ramadan nanti ada malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Dan ini merupakan satu keistimewaan, satu fadilah, satu keutamaan yang harus kita gapai, yang harus kita cari, yang harus kita gapai dan kita dapatkan. Apa amalan-amalan yang harus kita lakukan? Beramallah pada malam hari itu, gapailah kemuliaan, carilah malam-malam kemuliaan itu, yang dimana malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang keempat, bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan dikabulkannya doa. Innallaha fi kulli yaumin itsqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa in likulli muslimin da'watan yad'u biha fasyatajibulah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa AW Sumut Studio yang dimuliakan Allah, inilah beberapa kemuliaan, keutamaan di bulan Ramadan. Maka ketika kita sudah membicarakan tentang kemuliaan, maka lakukanlah amal-amal pada kemuliaan-kemuliaan tersebut. Di Ramadan kita beramal hebat-hebat. Kalau seandainya Ramadan itu malam di mana Al-Quran diturunkan, artinya amalan yang baik yang kita lakukan adalah bacalah Al-Quran. Kalau seandainya pada malam itu adalah malam yang baik, ada malam keberkahan, ada malam kemuliaan, maka beramallah pada malam-malam kemuliaan itu, gapailah malam kemuliaan itu. Saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah, selanjutnya jangan lupa bahwa puasa Ramadan ini harus kita lakukan dengan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, dengan rasa keimanan dan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saum innamas siyam, puasa itu sesungguhnya adalah junnah. Innamas siyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah perisai bagi kita, pelindung bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba Allah, maka dia akan menjadi pelindung dari api neraka, perisai dari godaan setan dan segala macam. Oleh karena itu jangan kita lewatkan puasa Ramadan ini, kita berniat dan kita beriktikad dalam hati, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini 1 bulan penuh sehat walafiat. Dan tentunya nanti insya Allah akan kita sambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya kita akan memperoleh sebagaimana pahala puasa 1 tahun. Yang kedua, keutamaan dan hal yang harus kita ingat juga sebagai fadilah, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada bau misik atau kasturi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kullu amali banu adam lahu, setiap amal ibadah anak Adam itu baginya. Ini hadis qudsi. Setiap amal ibadah anak Adam itu baginya, kata Allah. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu sesungguhnya untukku, kata Allah. Wa ana ajzi, dan akulah yang akan memberikan balasannya, dan aku langsung yang akan memberikan pahalanya. Aku langsung yang akan memberikan ganjarannya kepada orang yang berpuasa itu. Ini pernyataan Allah. Nah, kemudian wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila
melakukan puasa salah seorang di antara kamu, fala yarfus, janganlah dia bicara-bicara yang kotor. Wala yaskhab, dan janganlah dia berteriak-teriak, ngomong yang kuat-kuat. Fa in syabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un shaimun. Kalau ada orang yang mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik, berkata kotor, berbuat jahat, atau membunuh, mencaci, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah. Atyabu, lebih baik, lebih harum di sisi Allah, indallah, di sisi Allah, min rihil misk, daripada harumnya bau kasturi. Lis-shaimin farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaannya. Pertama, yafrahahuma, ada dua kebahagiaannya. Iza aftara faraha, apabila dia berbuka, maka dia akan bergembira dengan bukanya, dengan berbukanya itu. Wa idza laqiya rabbah, dan nanti ketika dia bertemu dengan Allah, fariha bisaumihi, dia akan berbahagia karena puasanya. Inilah kebahagiaan orang yang berpuasa, inilah amalan orang yang berpuasa, dia akan menggapai kebahagiaan itu. Yang ketiga, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Ini termasuk amalan kita. Puasa akan memberikan syafaat. Saudara-saudaraku, pemirsa Awi Sumut Studio dimanapun Anda berada, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Al-Quran, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kedua-duanya lil abdi, bagi hamba Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yaqulu siyam, nanti di hari kiamat akan bicaralah puasa. Puasa akan berbicara, ay rabbi mana'tuhu at-ta'amu was-sahawati bin nahari fasaffi'ni fihi. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan minum. Mana'tuhu at-ta'am, aku telah menahannya dari makan dan minum. Was-sahawat, dan dari syahwat. Bin nahari, di siang hari puasa. Maka puasa minta kepada Allah, fasaffi'ni fihi, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian datang lagi Al-Quran, wa yaqulul Quran, maka bicaralah saat ketika itu Al-Quran. Mana'atuhun nauma bil laili, aku telah menahannya daripada tidur. Al-Quran bicara, aku telah menahannya daripada tidur. Dia baca Al-Quran bil laili, di tengah malam. Fasaffi'ni fi, izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Qala payusaffa'ani, maka dua-dua memberikan syafaat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bayangkan andai kita berpuasa, kemudian melakukan amalan-amalan di malam Ramadan, kita bertadarus Al-Quran, kita membaca tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kemudian di siang Ramadan kita beramal amal ibadah yang baik, selain menahan haus dan lapar kita bersedekah, kita berzikir, maka nanti puasa dan Al-Quran itu akan datang untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Pemirsa Awi Sumut Studio yang kami muliakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini hadis yang selalu kita dengar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala balasan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, pemirsa keluarga besar Al-Jamiatul Wasthiyah dimanapun Anda berada. Yang terakhir adalah orang-orang yang berpuasa itu akan disediakan satu pintu baginya. Pintu bagi orang yang berpuasa disebut dengan pintu Ar-Rayyan, dan pintu ini ada di surga.
Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa masuk surganya melalui pintu spesial, pintu khusus, pintu VVIP. Nama pintunya adalah Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga ada satu pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan. Namanya pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Nanti melalui pintu itu akan masuk orang-orang yang as-shaimun, yang berpuasa yaumal qiyamah, di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tak ada yang boleh masuk selain mereka. Tak ada yang boleh masuk seorang pun selain orang-orang yang berpuasa itu. Yaqulu aina shaimuna. Nanti pintu itu berkata, mana orang-orang yang berpuasa? Aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, maka orang-orang berpuasa itu pun berdiri. Kita yang berpuasa nanti akan berdiri pada saat ketika itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tak ada yang boleh masuk salah seorang di antara orang-orang kecuali orang-orang yang berpuasa itu. Tak ada yang boleh masuk. Maka masuklah kita nanti melalui pintu Ar-Rayyan itu. Maka masuklah orang-orang yang berpuasa melalui pintu Ar-Rayyan itu. Fa idza dakhalu, maka apabila orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk semua, ughliqa, pintu itu pun langsung tertutup secara otomatis. Tak ada yang tertinggal. Tak ada yang tertinggal orang-orang yang puasa itu karena kelewatan. Semuanya masuk. Semuanya masuk ke pintu Ar-Rayyan itu. Tidak ada satupun yang tertinggal. Maka ketika orang sudah masuk semua ke dalam pintu itu, maka tertutuplah tertutuplah pintu itu, pintu Babur Rayyan itu. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tak ada lah yang dapat lagi masuk salah seorang di antara yang lain. Artinya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk semua melalui pintu Ar-Rayyan, tertutup pintu itu dan tak ada satupun lagi yang bisa masuk ke dalamnya. Mengapa? Karena tak ada lagi orang yang puasa, sudah masuk semua. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan karena keberkahan dari melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kajian duha kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan kurang lebih beberapa hari lagi ke depan kita akan melaksanakan puasa Ramadan itu. Mudah-mudahan kita melaksanakan puasa itu dengan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ikhlas kepada Allah, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang masa lampau. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Allah juga kami mohon petunjuknya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.